Halo semua, saya Adelia dari kelas 10 MIPA 10 akan menjelaskan materi menemukan konsep eksponen dan pangkat bulat negatif. Materi yang akan saya jabarkan mengenai eksponen itu seperti pengertian eksponen, bentuk umum, sifat-sifat eksponen, dan contoh soal. Yang pertama ada pengertian eksponen. Eksponen merupakan bentuk dari sebuah bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama dan diulang-ulang. Atau lebih mudahnya kita bisa menyebutnya sebagai perkalian yang diulang-ulang. Eksponen juga bisa dikenal sebagai pangkat yang akan menunjukkan nilai derajat kepangkatan. Selain itu, bilangan eksponen juga merupakan cara menulis bilangan yang banyak dipilih oleh para peneliti atau matematikawan ketika harus menulis angka dengan nol yang banyak atau bilangan desimal yang berada di belakangnya banyak nol. Yang kedua ada bentuk umum. Seperti yang sudah kita tahu, bilangan eksponen adalah suatu perkalian dari suatu bilangan yang diulang-ulang. Maka, kita dapat melihat bentuk umum bilangan eksponen adalah seperti berikut. A pangkat N sama dengan A dikali sebanyak N faktor. A merupakan bilangan pokok atau basis, N merupakan besar pangkat. Selanjutnya, kita harus mengetahui sifat-sifat bilangan eksponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N, sama dengan A pangkat M ditambah N. Jika dalam bentuk perkalian, maka pangkatnya akan ditambah. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N, sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jika dalam bentuk pembagian, maka pangkatnya akan dikurangi. Yang ketiga, dalam kurung A pangkat M, pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Jika ada dalam bentuk kurungan, maka pangkatnya akan dikalikan. Yang keempat, dalam kurung A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Yaitu penyebut tidak boleh sama dengan 0, dan dalam bentuk ini penyebut dan pembilang akan memiliki pangkat. Yang kelima, 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Untuk sifat ini, bila penyebut bernilai positif dan kemudian dipindahkan ke atas, maka penyebut tersebut akan negatif. Begitu juga sebaliknya. Yang keenam yaitu N akar A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Dalam bentuk akar seperti ini, maka disederhanakanlah N menjadi penyebut dan M akan menjadi pembilang. N harus lebih atau sama besar dengan 2. Yang ketujuh, A pangkat 0 sama dengan 1. Yaitu A tidak boleh sama dengan 0. Ada satu sifat lagi yang saya lupa tulis, yaitu dalam kurung A dikali B pangkat N, sama dengan A pangkat M dikali N. Yaitu jika ada dua bilangan dalam kurung, kemudian akan diberi pangkat, maka kedua bilangan tersebut akan memiliki pangkat yang sama. Oke, contoh soal yang pertama, hasil dari dalam kurung 8A pangkat 3 kurung tutup pangkat 2 dibagi 4A pangkat 4 adalah, jawabannya itu 8 pangkat 2 dikali dalam kurung A pangkat 3 kurung tutup pangkat 2 dibagi 2 A pangkat 4. Jawabannya itu 8 pangkat 2 dikali dalam kurung A pangkat 3 kurung tutup pangkat 2 dibagi 2A pangkat 4. Pangkat 3 dan 2-nya itu akan dikalikan, maka didapatkan hasil 64 dikali A pangkat 6 dibagi 4 dikali A pangkat 4. Maka hasilnya 16A pangkat 2. Ini ada soal-soal terkait eksponen yang bisa dikerjakan untuk memudahkan memahami materi mengenai eksponen. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai bilangan bulat berpangkat negatif. Pangkat negatif bisa dikategorikan sebagai suatu pangkat yang tak sebenarnya.
karena tidak bisa dijabarkan secara rasional. Lalu ada sifat bilangan berpangkat negatif, yaitu A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per A. Bilangan bulat negatif memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M ditambah A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Yang ketiga, dalam kurung A pangkat M, kurung tutup pangkat N, sama dengan A pangkat M dikali N. Yang keempat, dalam kurung A kali B pangkat N, sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Yang kelima, dalam kurung A per B pangkat M, sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Lalu ada contoh soal bilangan berpangkat negatif. Yang pertama, 2 pangkat negatif 2 ditambah 2 pangkat negatif 1. Jawabannya, 1 per 2 pangkat 2 ditambah 1 per 2. Sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 2. Sama dengan 3 per 4 ditambah 2 per 4 sama dengan 3 per 4. Lalu yang nomor 2 itu ada 1 per 3 pangkat 2 sama dengan jawabannya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka 1 per 1 per 3 pangkat 2 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 2 per 1 sama dengan 3 per 2, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Lalu ini ada soal-soal yang terkait dengan bilangan berpangkat negatif. Yang pertama itu ada dalam kurung A pangkat 5 dibagi A pangkat negatif 3 dalam kurung negatif 2 sama dengan. Yang kedua, itu dalam kurung 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat negatif 3, kurung tutup negatif 2 dikali dalam kurung 2 pangkat negatif 2 dikali 5 pangkat 2 dalam kurung tutup pangkat negatif 3. Sama dengan. Sekian dari saya. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Dadah.